Oke guys, jadi dalam video kali ini saya akan bahas tentang multiple stream of income. Jadi sumber pemasukan dari banyak tempat atau punya beberapa sumber pemasukan. Jadi kalau kebanyakan orang itu sumber income cuma satu, kerjaan sehari-hari, pekerjaan sehari-hari gitu. Misalnya saya bekerja di sebuah perusahaan, saya digaji setiap bulan, that's it. Jadi kalaupun kita bicara sumber passive income lebih dari satu, itu mungkin gaji pokok, lalu kemudian tunjangan makan dan transport, lalu kemudian ada bonus, lalu kemudian ada THR. Nah, mungkin itu bisa menjadi mungkin itu dianggap oleh banyak orang sebagai multiple stream of passive income. Multiple stream of income. Padahal itu ya satu income, yaitu dari pekerjaan sehari-hari. Nah, lalu kemudian kenapa multiple stream of income ini menjadi penting? Kenapa kita harus punya beberapa sumber income? Karena kalau cuma punya satu, resikonya besar. Banyak orang yang bilang ke saya, mulai bisnis itu beresiko, trading forex itu beresiko. Tapi yang sebenarnya beresiko, atau ada yang bilang juga investasi itu beresiko. Tapi yang sebenarnya beresiko adalah kalau kita cuma tergantung sama satu sumber income. Apalagi di era pandemi atau misalnya ekonomi naik turun, kepastian ekonomi global tidak ada gitu ya, karena perang ini, penyakit itu dan segala macamnya. Kita punya pekerjaan bisa hilang kapanpun. Kita nggak tahu, apalagi yang namanya teknologi semakin maju, hal-hal yang sifatnya status quo yang udah lama berjalan bisa jadi terdisrupsi, sehingga ya resiko jadi besar banget. Resiko menjadi sangat besar bahwa kita bisa kehilangan pekerjaan kita kapan saja. Itu kita harus paham dulu. Nah, saya pernah baca sebuah artikel ya, kalau saya salah tolong dikoreksi. Saya juga mungkin secara angka nggak pasti, tapi bisa nanti kalau saya salah, please komen di komen di bawah, kita bisa diskusi atau bisa DM saya di Instagram @gdebp, kita bisa ngobrol di sana. Nah, kalau di Amerika, kalau saya nggak salah ya, ada sebuah artikel yang mengatakan bahwa para miliarder atau milioner, ya milioner itu artinya punya net worth, kekayaan di atas $1 juta, itu mereka memiliki kekayaan atau memiliki sumber income 7. Biasanya 7. Jadi mereka punya 7 sumber income, dan mereka adalah rata-rata dari para miliarder atau milioner di Amerika sana. Bagaimana dengan billionaire? Billionaire itu artinya orang-orang dengan kekayaan $1 miliar ke atas atau 14 triliun rupiah ke atas. Itu mereka biasanya punya lebih dari 20 stream of income. Jadi sumber income-nya ada 20. Nah, pertanyaan saya, 7 sumber income atau 20 sumber income itu apa aja? Nah, kalau kita bicara sumber income kita adalah gaji dari kantor. Jadi kalau misalnya kita mau punya 7 sumber income atau 7 streams of income, itu artinya kita harus punya 7 pekerjaan dong. Jadi kerja di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, sampai perusahaan G, dan itu dapat 7 stream of income. Ya, secara teoritis dan secara matematis sudah nggak mungkin. Kenapa? Waktu kita 24 jam doang sehari dan kita punya keterbatasan energi. Nggak mungkin kita kerja 24 jam nonstop. Itu masalah pertama. Masalah yang kedua, kalau misalnya kita hanya tergantung anggaplah kita bisa bekerja di 7 perusahaan. Lalu kemudian kita digaji misalnya 10 juta dari satu perusahaan. Anggap aja contohnya 10 juta dari satu perusahaan. Kalikan 7, artinya 70 juta income kita per bulan. Belum menjadi milioner atau miliarder. Artinya kita harus punya sumber income lain yang sebetulnya bisa kita scale up, yang bisa kita buat tidak terbatas tanpa harus memakan waktu kita. Makanya daripada kita bicara 7 stream of income atau multiple stream of income, saya lebih suka bicara multiple stream of passive income, atau punya banyak sumber passive income atau income yang sebenarnya bisa kita miliki tanpa harus mengganggu waktu kita, tanpa mengurangi waktu kita, tanpa harus kerjanya lebih ekstra lagi. Seperti itu. Jadi apa aja nih misalnya para miliarder, para milioner di Amerika sana, mereka tuh punya misalnya beberapa bisnis. Mereka jadi business owner, jadi investor di beberapa bisnis, sehingga mereka bisa punya dividen income dari bisnis-bisnis mereka. Jadi kalau misalnya kayak Richard Branson, contoh aja saya sebut, dia punya Virgin Group. Menurut buku yang saya baca tentang Richard Branson, beliau memiliki 300 bisnis. Bayangin, 300 bisnis. Itu baru dari stream income-nya bisnisnya doang. Sumber income baru bisnisnya doang itu 300.
Jadi bayangin, hampir tiap hari dapat dividen. Kalau bagi dividennya setahun sekali itu hampir tiap hari dapat dividen. Dividen terus kerjaannya. 300. Lalu kemudian belum lagi dari portfolionya yang lain, misalnya kalau beliau punya reksadana misalnya, punya surat utang, obligasi, punya income dari asuransi misalnya, punya emas, atau misalnya punya saya nggak tahu kalau beliau punya Bitcoin atau enggak, saya nggak tahu ya. Jadi ada banyak banget sumber income-nya. Ya gitu. Jadi dengan menjadi seorang investor sebetulnya kita bisa memiliki banyak sumber income. Dan investor tuh nggak mesti kita invest di sebuah bisnis yang harganya miliaran, nggak perlu. Jadi kalau kita bicara sumber income itu kita bisa mulai dengan kecil dulu kok. Dengan kecil dulu, misalnya contohnya kalau kita ingin punya sumber income dari pasar saham misalnya ya, pasar saham nih misalnya, di pasar modal kita ingin beli perusahaan TBK. Contohnya misalnya, saya nggak tahu, kalau saya nggak salah inget ya, nanti bisa cek lagi, saya nggak tahu sekarang udah berapa, misalnya Telkom aja. TLKM itu sahamnya per lembar sekitar Rp3.000, kalau saya nggak salah ingat. Artinya kalau kita mau invest di Telkom, kita minimal belikan satu lot itu kan 100 lembar. Berarti kalau 3.000 per lembar, kita cuma perlu modal 300.000. Kita udah punya saham Telkom. 100 lembar saham PT Telkom Indonesia. Sesimpel itu. Kita udah secara legit, secara legal, secara kita bisa ngomong ke semua orang bahwa kita adalah ownernya dan kita adalah investor di sana. Dan ketika misalnya nanti PT Telkom membagikan dividen, ya kita akan dapat dividen pro rata. Jadi kalau misalnya dia bagi dividen misalnya per lembarnya Rp1.000 misalnya, contoh aja Rp1.000 per lembar saham, kita punya 100 lembar, ya udah berarti kita punya 1.000 dikalikan 100 lembar, Rp100.000 dividen yang kita dapetin. Ya udah, itu udah otomatis kita punya second stream of income. First streamnya dari mana? Dari pekerjaan kita dapat gaji. Second streamnya adalah dari saham PT Telkom. Lalu kemudian misalnya kita ikutan lagi, misalnya ada Indomaret nih mau buka nih, lalu kemudian kita bisa ikutan patungan, misalnya buka Indomaret, saya nggak tahu, anggaplah 1 miliar ya buka Indomaret ya. Lalu kemudian ternyata lagi ada crowdfunding. Nah, crowdfunding kita bisa ikutan dari Rp1.000.000 misalnya. Oke, kita ikutan 1 juta nih. Jadi 1.000 orang 1 juta masing-masing, kan tuh udah 1 miliar tuh, bisa nih buka Indomaret. Ternyata Indomaret itu membagikan saham, membagikan dividennya, bagi profit nih kepada para pemegang saham. Jadi per orang misalnya per 1 juta, per modal 1 juta itu mendapatkan Rp100.000 misalnya contohnya, atau 10%. Ya udah, artinya kita dapat tuh 10% dari modal kita sebagai dividen, sebagai bagi hasil. Jadi modal 1 juta dapat 100.000. Itu udah jadi income stream ketiga. Stream yang pertama apa? Gaji. Stream yang kedua tadi apa? Dividen dari PT Telkom. Stream yang ketiga adalah share profit dari Indomaret. Lalu kemudian ada bisnis properti. Ya udah, kita ikutan, misalnya ada yang bikin hotel, perlu modal misalnya 10 miliar contoh aja, tapi kita bisa ikutan dari 10 juta rupiah, 1% misalnya. 0,1% dari 10 miliar kita ikutan 10 juta misalnya. Lalu kemudian tiap bulannya ada untung, kita dapat share profit. Ya udah, itu jadi income stream yang keempat. Nah, para miliarder, para milioner itu biasanya mereka punya 7 stream of income. 7 stream of income. Dan kalau kita berinvestasi dengan cara seperti ini, pertanyaannya, jam kerja kita keganggu nggak? Nggak keganggu. Kenapa? Karena kita dapat dividen dari PT Telkom, itu tidak ganggu di jam kerja kita. Mereka bekerja sesuai dengan bisnisnya masing-masing, mereka bekerja berjalan mencetak cuan setiap bulannya, setiap tahunnya, kita dapat dividen, passive income. Indomaret, kita ikutan nggak ngatur Indomaretnya? Kita ikutan nggak nata barangnya, kemudian ngecek ngecek absensi karyawannya, ngecek fingerprintnya, absensinya. Kita nggak ikut-ikutan. Kita cuma tahu setiap bulan dapat share profit, passive income. Ada properti, hotelnya berjalan, kita ikutan nggak promosi hotel kita supaya laku? Nggak ikutan. Hotelnya berjalan sesuka hatinya, mencetak profit semau-maunya, kita sebagai owner hanya mendapatkan share profit setiap bulannya atau setiap tahunnya. Another passive income. Jadi kalau kita bicara multiple stream of income, yang lebih tepat adalah multiple stream of passive income. Kenapa? Karena kalau misalnya kita multiple stream of active income, semakin banyak income streamnya, semakin banyak kerjanya.
Masalahnya waktu kita terbatas. Tapi kalau kita bicara multiple stream of passive income, kita bisa punya sebanyak-banyaknya yang kita mau, tapi tidak memakan waktu kita lebih banyak daripada yang sekarang kita spending untuk bekerja. Dan pada satu titik, passive income kita akan melebihi biaya hidup kita, dan di sanalah kita mencapai yang namanya financial freedom. Oke, mungkin itu yang mau saya share dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.